就凭你这般实力，看上驯龙宗的实力和你见面的。有人入侵，有人入，你才是这个世界上的病毒。怎么如此强横？还是自己主动点儿吧。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin from Zero. Di video kali ini, Mimin bakalan kembali melanjutkan alur cerita Donghua berjudul My Sectarian Members Are Spies bagian 44 ya. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini tapi belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Cerita dimulai dengan pertarungan antara Qilian melawan seorang praktisi misterius yang berniat menyerang Sekte Shunlong. Ternyata sebelumnya Qilian pernah menjalin kerjasama dengan praktisi misterius ini untuk mendapatkan harta rahasia yang dimiliki oleh Sekte Shunlong. Tapi karena pada saat ini Qilian sudah berubah, maka dia tidak akan membiarkan praktisi misterius berbuat seenaknya di dalam sekte. Dengan serangan kuat, Qilian berhasil membuat praktisi misterius terkapar, tapi ternyata praktisi ini hanya berpura-pura mati saja untuk mengetes penglihatan trigram yang dimiliki oleh Qilian. Di saat yang sama, Qilian merasa penasaran bagaimana bisa praktisi misterius di hadapannya berubah menjadi sosok yang menyeramkan seperti ini setelah pertemuan mereka terakhir kali. Meskipun serangan kuat sudah dilancarkan oleh praktisi misterius, tapi tetap saja dia tidak bisa melukai Qilian. Walaupun gagal melukai Qilian, namun praktisi ini hanya tertawa karena orang yang ingin menghancurkan Sekte Shunlong bukan hanya dia seorang. Di hari-hari lain akan lebih banyak pengunjung yang datang ke tempat ini, ucap praktisi misterius sembari pergi meninggalkan Sekte Shunlong. 就凭你这般实力，看上驯龙宗的实力和你见面的。 Sontak hal ini membuat Qilian kaget dan langsung melihat sebuah slip giok yang bertuliskan nama-nama sekte yang pernah bersinggungan dengan Sekte Shunlong. Qilian meyakini sepertinya peperangan besar akan segera terjadi. Sementara itu di tempat lain, Jiangsu merasa heran karena pelacak yang dia pasang pada Peri Qin sampai saat ini belum mengirimkan sinyal apapun. Chen Ning pun langsung membuat asumsi bahwa alam langit surgawi pasti diciptakan oleh sistem, jadi sinyal Peri Qin sama sekali tidak bisa terdeteksi oleh Jiangsu. Tiba-tiba saja tubuh Jiangsu tidak bisa bergerak karena dia berhasil dikendalikan oleh seseorang. Ternyata orang yang mengendalikan Jiangsu adalah pangeran kedua dari dinasti Api Agung, yaitu Sun Yu. Karena baik Chen Ning maupun Sun Yu sudah mengetahui identitas masing-masing, maka mereka langsung menuju ke pokok permasalahan. Biwei kemudian muncul untuk memberikan ancaman akan meledakkan Jiangsu jika Chen Ning menolak bekerja sama dengan mereka. Analisa yang selama ini dilakukan oleh Sun Yu dan Biwei ternyata salah, yang mana Chen Ning masih punya kekuatan walaupun Jiangsu sudah dilumpuhkan. Tidak butuh waktu lama, Bang MC berhasil melukai Biwei dan juga Sun Yu. Situasi ini membuat Biwei heran karena dalam perhitungannya Chen Ning hanya bisa bertahan hidup jika mau menurutinya. Chen Ning kemudian menggunakan tubuh Jiangsu untuk melakukan serangan kepada Biwei. Bang MC juga kembali melakukan serangan telak agar bisa memasuki lautan kesadaran sistem dari Biwei.
Setelah melakukan serangan telak, Chening mengira kalau pada saat ini dia sedang berada di lapisan terbawah sistem dari Skynet, tapi ternyata Chening salah mengira karena lautan kesadaran yang dia masuki pada saat ini merupakan lautan kesadaran terbawahnya sendiri. Betapa kagetnya Chening karena di dalam lautan kesadaran terbawahnya ada tubuh dari Jiangsu. Chening pun sejenak terdiam karena selama ini dia sudah menaruh rasa curiga kepada Jiangsu, padahal sebenarnya dia dan Jiangsu berasal dari tempat yang sama. Sementara itu di tempat lain, Kaisar Dinasti Api Agung bernama Yan Haotian sudah siap untuk melakukan langkah pertamanya bersama dengan sebuah sistem. Di saat yang bersamaan di Sekte Sunlong, Xiao Mei, Changyu dan juga Yu Yi sedang meributkan masalah siapa yang akan menjaga Chening karena pada saat ini Bang MC hanya terdiam tidak bergerak sama sekali. Situasi ini dimanfaatkan oleh Xiao Mei untuk bisa duduk di pangkuan Chening. Tentu saja kelakuan Xiao Mei ini membuat Changyu dan Yu Yi marah karena mereka berdua merasa Xiao Mei hanya sedang mencari kesempatan dalam kesempitan. 你们这么慌慌张张的，你也是我的宗主，和玄天相见的恩情还未还完。 Beberapa saat kemudian, Qilian bersama dengan Peri Qin datang ke kediaman Chening untuk melihat kondisi dari Bang MC. Peri Qin merasa bersedih karena dia belum sempat berterima kasih kepada Chening yang berhasil mempertemukannya dengan Xuan Tian. Sementara itu, Qilian juga merasakan hal yang sama di mana dia belum pergi ke alam langit surgawi, tapi pada saat ini Chening malah terkena penyakit demensia. Tiba-tiba saja Lin Xiaotian juga datang ke kediaman Chening untuk memberikan informasi bahwa utusan dari Dinasti Api Agung sudah datang ke Sekte Sunlong. Sementara itu di dalam lautan kesadarannya, Chening sedang meretas sistem yang ada di tubuh Biwei dan memasukkannya ke dalam tubuh Jiangsu. Momen ini pun dilihat langsung oleh entitas sistem yang pernah ditangkap oleh Chening sebelumnya. Entitas sistem ini langsung ketakutan ketika mengetahui kalau Biwei sudah tewas di tangan Chening. Dia juga mengurungkan niatnya untuk melakukan pemberontakan karena takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Sementara itu Chening menata ulang sistem yang ada di tubuh Jiangsu guna membuat Jiangsu semakin kuat. Fluktuasi kekuatan yang dikeluarkan oleh Chening juga terasa seperti aura penindasan. Entitas sistem yang sebelumnya berniat jahat berencana menyerahkan diri sukarela kepada Chening karena dia sangat ketakutan. Sementara itu pembentukan tubuh Jiangsu baru saja selesai dan tampak gadis ini langsung mengarahkan senjatanya kepada sisa tubuh dari Biwei. Chening pun meminta Jiangsu untuk tenang karena Bang MC sudah menyelesaikan kekacauan yang disebabkan oleh Biwei sebelumnya. Tampak Jiangsu sedikit kesal karena dia memahami Chening pasti sudah melakukan sesuatu kepada tubuh. Jiangsu merasa kalau Chening sudah tidak percaya kepadanya padahal selama ini Jiangsu selalu memberikan yang terbaik. Chening pun hanya tersenyum sembari berkata mulai saat ini dia tidak akan pernah mencurigai Jiangsu lagi. Tentu saja hal ini membuat Jiangsu merasa sedikit aneh. Dia pun membuat asumsi sepertinya Chening sudah diretas oleh virus yang membuatnya jadi aneh dan juga bodoh. Tiba-tiba saja mereka kedatangan entitas sistem yang sebelumnya ketakutan. Entitas sistem ini langsung berubah menjadi sistem yang setia kepada Chening untuk selamanya. Sementara itu di aula utama Sekte Sunlong, perwakilan Dinasti Api Agung membacakan dekret kekaisaran yaitu mengundang Sekte Sunlong untuk mengikuti turnamen besar. Ada sesuatu yang aneh di mana Han Zhuang mengizinkan Chening untuk menduduki tahta yang biasa diduduki oleh ketua Sekte Sunlong sebelumnya. Ternyata Han Zhuang mengizinkan Chening duduk di tahta tersebut karena dia ingin Chening dipandang lebih elegan oleh utusan Dinasti Api Agung. Setelah perwakilan Dinasti Api Agung selesai membacakan dekret kekaisaran, Changyu lekas merespon dengan berkata kalau ketua Sekte Sunlong masih ada urusan, jadi dia tidak bisa mengantar Ruolan ke depan gerbang Sekte Sunlong.
Ruolan pun berbicara dekret kekaisaran belum diterima langsung oleh Chen Ning. Jadi dengan kata lain, Sekte Sunlong berani untuk menyatakan peperangan melawan dinasti Api Agung. Pernyataan perang yang dilontarkan oleh Ruolan membuat para tetua kompak untuk memberikan perlindungan kepada Sekte Sunlong. Tentu saja hal ini membuat Ruolan kaget karena dia tidak menyangka Sekte Sunlong sekarang bisa sekompak ini. 陈宗主不亲自接旨，开战一个小小的皇朝开战，连续定宫咒。 Karena tidak bisa membiarkan hal ini, maka Ruolan langsung menggunakan mantra pengikat spiritual guna melakukan serangan kepada King Chening. Tapi sayangnya Chening sudah tersadar dan langsung melakukan serangan balik kepada Ruolan. Aku sudah membunuh kedua orang putranya. Apakah Kaisar Dinasti Agung tidak pernah belajar dari kesalahan, ucap Chening kepada Ruolan. Han Zhuang dan Xiao Mei juga langsung mengusir Ruolan untuk segera pergi meninggalkan Sekte Sunlong. Setelah Ruolan pergi, Chening meminta para tetua untuk segera meninggalkan aula sekte karena dia ingin menyendiri terlebih dahulu. Ternyata Chening punya alasan kenapa dia meminta semua orang untuk pergi. Diketahui kursi tahta yang sedang diduduki oleh Chening merupakan tempat di mana ketua sekte sebelumnya sedang bersemayam. Terbongkarnya tempat persembunyian dari ketua sekte sebelumnya oleh Chening sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Ya udah deh, sampai di sini dulu aja video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih untuk kalian yang udah pada nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys, see you next week.